saya Dinia Rahmawati akan menjelaskan tentang triklinik primitif. Nah, triklinik primitif ini berbentuk seperti balok tetapi posisinya sedikit miring. Nah, di sini memiliki sisi A, sisi B, dan juga sisi C, di mana sisi A tidak sama dengan sisi B dan tidak sama juga dengan sisi C. Nah, di sini terbentuk juga sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Y. Nah, lalu ada sudut yang terbentuk seperti sudut alfa, yaitu sudut yang terbentuk dari sudut Z, sumbu Z, dan juga sumbu Y. Jadi letaknya ada di sini. Lalu yang kedua ada sudut beta yang terbentuk dari sudut Z dan juga sumbu X, jadi letaknya ada di sini. Dan yang terakhir ada sudut gamma, yaitu sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y, jadi letaknya ada di sini. Nah, untuk sudutnya, sudut alfa tidak sama dengan sudut beta dan tidak sama juga dengan sudut gamma. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu monoklinik primitif. Nah, di mana ciri monoklinik primitif itu memiliki 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, contoh dari monoklinik primitif ini yaitu KClO3 dan juga KNO2. Selanjutnya cirinya yaitu A tidak sama dengan B, tidak sama juga dengan C. Nah, sudut alfa dan sudut gamanya 90 derajat, tetapi sudut betanya tidak 90 derajat, melainkan 120 derajat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Usparianti. Saya merupakan mahasiswa pendidikan kimia semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 sistem kisi kristal. Namun saya tidak akan membahas semuanya. Saya hanya akan membahas 2 tipe. Baik, berdasarkan lokasi titik kisi terdapat 4 macam unit sel yang berbeda. Nah, unit tersebut yang pertama adalah unit sederhana atau simple. Nah, unit simple ini diberikan kode P yang berarti lokasinya itu hanya ada pada tiap sudut dari unit sel. Kemudian yang kedua adalah body center. Nah, body center ini diberikan kode karena partikel-partikelnya itu berlokasi pada setiap sudut dan di pusat unit sel. Kemudian yang ketiga ada phase center. Nah, phase center ini diberikan kode F karena partikel-partikelnya itu berlokasi pada sudut dan pada pusat muka unit sel tersebut. Dan yang terakhir adalah base center. Nah, base center ini diberikan kode C karena partikel-partikelnya itu berlokasi pada sudut dan alas pada unit sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai monoklinik tipe base center. Nah, di sini saya sudah membuat alat peraganya. Monoklinik tipe base center itu seperti ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa base center itu memiliki partikel-partikel yang ada pada sudut dan juga alas. Nah, monoklinik base center ini memiliki 10 lokasi titik kisi. Yang pertama ada di ujungnya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lokasi titik kisi. Nah, kemudian monoklinik tipe base center ini memiliki panjang notasi A yang tidak sama dengan B dan juga tidak sama dengan C. Kemudian setiap bentuk dari sisi kisi kristal ini selalu mempunyai sudut. Nah, yang depan ini merupakan sudut X,
kemudian yang di belakang ini ada sudut Y, dan yang ke atas ini adalah sudut Z. Nah, pada monolith base center ini untuk sudut alfa dengan sudut gamma itu sama, yaitu berbentuk 90 derajat Celcius. Sedangkan sudut betanya itu membentuk sudut 120 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, untuk atom yang ada di monoklinik tipe base center ini, atom itu kan satu partikel ini tuh sama dengan 1/8 atom. Nah, karena yang partikel sudut-sudutnya itu ada 8, berarti 1/8 dikali 8, jadinya untuk satu kotak kubus ini yang ada di sudutnya itu ada 1 atom. Sedangkan untuk yang di tengah ini ada setengah dan setengah, berarti jika disatukan 1, berarti jika disatukan secara keseluruhan itu ada 2 atom pada tipe monoklinik tipe base center ini. Nah, untuk contoh dari monoklinik tipe base center ini ada KClO3 contohnya. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan orthorhombic tipe primitif, yang dimana tipe primitif ini memiliki lokasi titik kisi yang berada di sudut. Nah, orthorhombic tipe primitif ini memiliki 8 lokasi titik kisi. Yang pertama ada di depan, di belakang, di samping, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, orthorhombic tipe primitif ini memiliki panjang notasi A tidak sama dengan B dan juga tidak sama dengan C. Namun untuk sudutnya itu, untuk sudut alfa, beta, gamma itu karena berbentuk persegi panjang, sama-sama memiliki sudut 90 derajat. Nah, untuk atom yang ada pada orthorhombic tipe primitif ini bisa dilihat karena satu partikel dari setiap sudutnya itu harus dibagi 8, jadi ada 1/8. Berarti untuk orthorhombic tipe primitif ini memiliki 1 atom. Nah, contoh dari orthorhombic tipe primitif ini adalah iodium dan gallium. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan NIM 11920800066. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kristal orthorhombic. Sistem kristal orthorhombic ini memiliki 4 bentuk, namun yang akan saya bahas hanya 2, yaitu yang orthorhombic base center dan orthorhombic face center. Sistem orthorhombic ini didasarkan pada 3 sudut berbeda yang tidak sama panjangnya dengan yang lain, yaitu garis A tidak sama dengan garis B dan tidak sama dengan garis C. Kemudian orthorhombic membentuk sudut yang saling tegak lurus sebesar 90 derajat. Dengan kata lain, sudut alfa, beta, dan gamma memiliki nilai yang sama, yaitu 90 derajat. Untuk yang base center atau yang berpusat dasar atau sering disebut dengan berpusat muka, memiliki 2 atom pusat.
seperti yang ditunjukkan pada gambar yang berwarna merah. Kemudian untuk yang body center atau yang berpusat badan, terdapat satu titik kisi yang berada di tengah seperti pada gambar. Nah, untuk perhitungan jumlah atomnya, yaitu setiap atom pojok, berarti kan pada gambar sama ya, antara base center dan body center memiliki 8 atom pojok yang mewakili 1/8 unit sel. Nah, untuk menghitungnya itu jumlah atomnya itu kita jumlahkan antara jumlah dari jumlah titik pojok, berarti 1/8 dikali 8, karena 8 atom pojok tadi mewakili 1/8 ditambah dengan atom pusatnya. Berarti untuk yang base center atau yang dasar itu memiliki 2 atom. Nanti saya tuliskan di sini. Berarti hasilnya 1/8 dikali 8, yaitu 1 atom. Kemudian kita jumlahkan yang 1 atom ditambah 2 atom menjadi berarti 3 atom. Berarti sehingga totalnya itu menjadi 3 atom per unit sel. Kemudian untuk yang body center di sini, jumlah atomnya itu kan sama 8 atom pojok yang mewakili 1/8, berarti 1/8 dikali 8 sama dengan 1 atom. Berarti 1 atom tadi ditambahkan 1 atom inti yang berada di tengah tadi menjadi 2 atom. Jadi jumlah atomnya itu 2, yang berasal satunya itu yang inti di tengah ditambah 1/8 dari 8 pojok unit sel, sehingga yang jika kita totalkan itu menjadi 2 atom per unit sel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Batia, NIM 119208068. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai ortorombik. Baik, langsung saja. Selanjutnya yaitu ortorombik base center atau berpusat pada muka. Untuk kristal ini terdiri dari 8 atom pojok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang masing-masing atom hanya terisi 1/8 dalam satu unit ini, dan 6 atom sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang masing-masing mengisi setengah, sehingga jika melakukan perhitungan, yaitu 1/8 dikali 8 atom pojok dan setengah dari 6 atom sisi, dan hasilnya adalah 4. Kita dapat menyimpulkan bahwa satu unit ortorombik base center ini hanya terdapat 4 atom, yaitu 3 atom sisi dan 1 atom pojok. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan ortorombik. Terima kasih. Sistem trigonal. Sistem trigonal ini adalah salah satu dari ketujuh sistem kristal, di mana sistem kristal trigonal ini mempunyai 4 bidang simetri, yang antara lain adalah 1 bidang simetri dan 3 bidang simetri tambahan. Dalam klasifikasi menjadi 6 keluarga kristal, sistem kristal trigonal ini dikombinasikan dengan kristal heksagonal dan dikelompokkan ke dalam keluarga besar heksagonal. Sistem ini mempunyai nama lain yaitu rombohedral. Pada sistem kristal ini mempunyai perbandingan sumbu A sama dengan B, tetapi tidak sama dengan C. Dan juga trigonal ini memiliki sudut kristalografi yaitu alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat dan gamma sama dengan 120 derajat. Hal ini berarti pada sistem trigonal ini sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Dan untuk sistem trigonal ini dibagi ke dalam 5 kelas. Yang pertama, trigonal piramid, yang kedua trigonal trapezohedral, yang ketiga ditrigonal piramid, yang keempat heksagonal salanohedral, dan yang kelima trigonal rombohedral. Dan untuk isi berapis sistem trigonal ini yaitu sederhana. Dan mineral pada sistem trigonal salah satunya yaitu raksa, bismut, dan intimon.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ula Aditi Rohmati dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tetragonal. Nah, ini tuh tetragonal primitif atau bisa disebut juga tetragonal P, di mana tetragonal ini memiliki 8 sudut gisi. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian tetragonal ini memiliki sudut yang sama, di mana sudut sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma itu sama dengan sudut 90 derajat. Kemudian itu garis A tidak sama dengan B, namun garis B tidak sama dengan sudut C. Kemudian kisi tetragonal yang berikutnya yaitu tetragonal body center. Nah, di mana tetragonal body center ini dia memiliki 9 sudut kisi, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya di tengah. Nah, untuk tetragonal sendiri itu sama, yaitu memiliki sudut yang sama, di mana sudut alfa sama dengan sudut beta dan sudut beta sama dengan sudut gamma, yaitu 90 derajat. Kemudian sisi A itu sama dengan sisi B dan sisi B sama dengan sisi C. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Irfani Siregar. Di sini saya dari kelompok 4 dari kelas 5B. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai bentuk kristal, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih. Jadi bentuk kristal itu dibedakan berdasarkan sifat-sifat simetrinya. Nah, maksud dari sifat-sifat simetrinya ini, bentuk kristal itu dibedakan berdasarkan sumbu-sumbu simetrinya dan bidang simetrinya. Nah, bentuk kristal itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada kubik, kemudian ada heksagonal, trigonal, tetragonal, ortorhombik, monoklinik, dan triklinik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumbu simetri kubik dan juga heksagonal. Di sini ada heksagonal. Nah, heksagonal di sini itu artinya dia memiliki 6 sisi. 6 sisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini itu ada 2 sudut yang membentuk heksagonal, yaitu 90 derajat dan 120 derajat. Nah, di sini itu ada sisi A sama dengan sisi B, tetapi sisi B itu tidak sama dengan sisi C. Nah, sehingga sisi A yang sama dengan sisi B ini, dia itu memiliki 120 derajat. Nah, untuk yang sisi C ini, dia memiliki sudut 90 derajat. Nah, di sini ada seperti lingkaran-lingkaran yang berwarna biru di sini, itu diilustrasikan sebagai titik-titik atom yang membentuk heksagonal. Nah, dia ini terdapat di corner-corner dari heksagonal tersebut atau di sudut-sudutnya. Nah, kemudian untuk titik merah di sini, dia itu merupakan titik pusat di bentuk heksagonal ini. Nah, ini merupakan bentuk dari sumbu simetri heksagonal, di mana contoh mineralnya itu adalah vanadinit dan juga kuarsa. Oh iya, untuk contoh mineral dari kubik tadi itu merupakan mineral halit. Bentuk kristal yang pertama yaitu adalah kubik primitif atau bisa kita sebut juga dengan kubus sederhana. Nah, di sini itu ada sisi A, kemudian di sini ada sisi B, dan di sini ada sisi C. Nah, karakteristik dari kubik primitif di sini, dia itu memiliki sisi yang tegak lurus. Nah, jadi sisi A itu sama dengan sisi B itu sama dengan sisi C, dan sisi C sama dengan sisi A. Nah, di sini itu ada sudut alfa, kemudian di sini ada sudut beta, dan di sini dia ada sudut gamma. Untuk kubik primitif di sini, dia itu memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Nah, di mana karakteristik yang selanjutnya itu, di kubik primitif ini dia memiliki
atom di setiap sudutnya atau di setiap cornernya ini dia memiliki 1 atom. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya panjang sisinya sama itu, kita misalkan sisi A itu dia 5 cm, berarti sisi B dan sisi C juga dia sama 5 cm. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunis Naini Hafsari Maulina. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan 2 bentuk krisi kristal, yaitu ada BCC, yaitu base center cubic, dan juga FCC atau face center cubic. Nah, kedua bentuk yang akan saya jelaskan itu jelas berbentuk kubus ya. Maka dari itu, sisi ABC-nya itu memiliki panjang yang sama dan juga sudut yang terbentuk yaitu alfa, beta, dan gamma memiliki besar yang sama yaitu sebesar 90 derajat. Baik, kita langsung saja pada bentuk yang pertama yaitu BCC atau body center cubic. Bisa dilihat bentuknya seperti ini. Nah, terlihat ya, dari setiap unit sel BCC ini memiliki atau terdapat 2 atom di dalamnya. Di mana saja itu? Yang pertama itu ada bulatan hijau ini, terlihat ya. Nah, ini adalah 1/8 jumlah atom yang berada di sudut. Nah, di sini kan terdapat 8 sudut ya, artinya memiliki dijumlahkan itu terdapat 1 atom. Nah, atom yang lain yang kedua itu sesuai namanya yaitu body center cubic, berada di pusat tubuhnya, yaitu ada di tengah-tengah kubus. Bisa dilihat ya, bulatan berwarna merah ini merupakan 1 atom yang berada di pusat tubuhnya yang bernilai 1 atom. Kemudian salah satu contoh logam yang memiliki struktur BCC ini ada logam Fe atau besi. Baik, kita lanjut saja ke bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk yang kedua ini adalah FCC atau face center cubic. Bisa dilihat bentuknya. Nah, di setiap sisi juga terdapat atom-atom ya. Nah, dalam setiap unit sel FCC ini terdiri dari atau terdapat 4 atom di dalamnya. Yang pertama yaitu sama seperti BCC, ada di 1/8 dari tiap-tiap sudutnya yang berwarna merah ini. Kemudian 3 atomnya lagi dari atom yang berada di setiap sisinya. Terdapat kan ada 6 sisi yang mana atom yang berada di sisi ini bernilai setengah dan bisa kita jumlahkan itu menjadi 3. Nah, bisa dilihat ya. Nah, dari setiap unit sel FCC ini memiliki 4 atom. Kemudian salah satu contoh dari logam yang memiliki struktur FCC ini ada logam aluminium. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.